Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin saya sudah lihat dari surat Al-Insyiqaq ke atas itu sudah di atas rata-rata 40 ayat ya. Maka saya carikan yang lebih atasnya lagi dari surat Al-Insyiqaq, yaitu surat Al-Muzammil yang sekitar 20 ayat. Di surat Muzammil ini sering kita melihat bahwa kalau dari susunan turunnya ayat, kita melihat surat Muzammil di antara surat-surat yang awal turun itu salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu turun utuh ya, jadi Al-Fatihah sampai terakhir. Kalau kita lihat surat Al-Alaq itu hanya 5 ayat, setelah itu surat Al-Qalam, ya, setelah itu surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Muzammil dan Mudassir. Jadi kalau kita melihat secara teksnya, kita akan menemukan surat Muzammil ini Makkiyah. Tapi ada yang berpendapat Madaniyah, ya, walaupun sangat kecil yang berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Madinah, karena memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu menjadikan selimutnya Aisyah itu sebagai sajadahnya. Jadi sebagian dipakai untuk selimutnya Aisyah, sebagian dipakai untuk sajadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekitar ada yang mengatakan 7 hasta, ada yang mengatakan 10 hasta. 1 hasta itu satu ini, Pak. Jadi kira-kira berapa meter gitu ya. Nah, karena kita ketahui bahwa Nabi itu satu rumah dengan Aisyah setelah berada di kota Madinah. Ya, walaupun nikahnya di Mekah, tapi satu rumah di Madinah. Maka itu yang menjadi argumentasi bahwa surat Muzammil ini diturunkan di Madinah. Sebagian yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau melihat kontennya, melihat isinya, maka sebagian besar para ulama menjelaskan bahwa surat Muzammil ini adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah, di awal-awal Islam, di awal-awal Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat lebih relevan terkait dengan surat Muzammil ini, kita akan menemukan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Qumul laila illa qalila. Jadi salah di ayat yang kedua ya. Jadi bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sebagian kecilnya. Jadi di saat itu, jadi perintah sholat malam itu menjadi wajib, Pak. Karena memang kum itu artinya perintah. Dalam kaidahnya al-amru minal a'la ila adna, perintah dari atas ke bawah, maka jadi hukumnya wajib ya. Makanya kalau ada sebagian penjelasan ulama di awal-awal dulu memang sholat tahajud malam itu menjadi kewajiban, Nah, kalau kita lihat berarti karena ini ayat keempat dari
turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti kan Nabi itu kalau malam bisa menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 5 jam untuk sholat tahajudnya. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi? Padahal kan surat yang turun itu baru surat Al-Alaq, itu pun sepotong, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Setelah itu surat Al-Qalam, itu pun sebagian, surah Al-Fatihah dan surat Muzammil dan Mudatsir yang masih sebagian-sebagian. Berarti yang diulang-ulang Nabi, ya, diulang-ulang Nabi di awal sholat tahajudnya beliau itu nggak sampai 2 halaman, Pak. Nggak sampai 2 halaman. Tapi itulah bagian dari kenabian, dari nubuwah, ya, dari nubuwah. Maka kalau kita melihat surat Muzammil ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, muzammil. Jadi kata misalnya kalimat muzammil ini sebenarnya ada alifnya, muzamalah, muzamalah mufa'alah. Jadi artinya kalau diterjemahkan di Kemenak itu muzammil ini diterjemahkan berselimut, ya. Sebenarnya tidak salah, Pak. Cuma kalau menurut saya kurang pas gitu ya. Kalau berselimut apa bedanya dengan mudatsir? Ya. Kalau para ulama menjelaskan surat, ya, ayat yang pertama ini menunjukkan tawajuh uluhiyatul rasul. Jadi kalau kita melihat di awal-awal ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahan tentang apa? Arahan tentang potensi yang harus dijaga oleh Nabi. Ya, jadi kita ini kan terdiri dari dua unsur, ya. Tubuh kita ini ada tubuh yang memiliki unsur material yang kita lihat. Yang kedua, tubuh kita ini terdiri dari immaterial. Jadi immaterial itu yang tidak terlihat. Salah satunya adalah ruh kita itu. Maka ruh itu juga butuh makanan sebagaimana fisik butuh makanan. Maka makanan ruh itu adalah sesuatu yang Allah turunkan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Quran. Nah, maka sholat kita itu sebenarnya isinya apa, Pak? Isinya adalah Al-Quran. Nah, kita mulai dari ya ayyuha. Ini kalau kita melihat kalimat ya ayyuha ini, ada mufassir yang menjelaskan, termasuk Zamkhashari, ya. Zamkhashari ini dulu Mu'tazilah, Pak. Mu'tazilah itu berpaham bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya. Jadi itu pahamnya Mu'tazilah. Nah, kalau Ahlu Sunnah yang menciptakan af'al, menciptakan pekerjaan, menciptakan amal, itu manusia atau Allah? Allah. Ahlu Sunnah Allah. Kita tidak bisa menciptakan pekerjaan. Tidak bisa memunculkan af'al. Yang bisa memunculkan af'al itu adalah Allah. Nah, orang Zamkhashari ini adalah tokoh Mu'tazilah, sangat terkenal, ulama besar di kalangan Mu'tazilah. Nah, dia berpendapat seperti itu. Berpendapat bahwasanya surat Muzammil ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita lebih teliti, surat Muzammil ini ya adalah bagian li ta'nis. Ta'nis itu artinya memanggil dengan lembut, Pak. Memanggil dengan lembut. Zamkhashari itu kan akhirnya taubat. Taubatnya itu untungnya menikah dengan orang yang pintar. Dia melamar seorang gadis
Gadis itu adalah anaknya seorang hakim, anaknya seorang qadhi, ya, seorang hakim. Dia lamar, awalnya qadhi ini tahu kalau seandainya Zaham Hasyari ini adalah seorang Mu'tazilah. Ditolak, ternyata yang perempuan mendengar yang datang itu adalah seorang ulama besar Mu'tazilah. Akhirnya dia berpikir, ya udah, terima aja ya, katanya kan. Nanti tak bereskan tuh pikiran yang Mu'tazilah itu, katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah malam pengantin itu, Pak. Malam pengantin, saking cerdasnya perempuan ini, cerdas menurut saya. Apa kata beliau? Mas, katanya, ya panggilan Mas gitu ya, Mas Hamsari gitu ya. Mas, malam pengantin ini, saya rasa tidak ada yang belum balik di sini. Malam pengantin itu begini, malam ini kita akan melakukan hubungan suami istri 73 kali. Oh, kata beliau, ya mana mungkin, katanya kan begitu. Ya pada bahasa lain, ya mana kuat gitu ya. Mana mungkin, kata-kata. Loh, bukankah pendapat sampean mengatakan bahwa af'al itu adalah perbuatan manusia, katanya kan? Loh, sampean tidak bisa menciptakan perbuatan 73 kali, katanya kan? Itu perempuan cerdas, Pak. Akhirnya aku tidak bisa, kata Zaham Hasyari. Masya Allah, Pak. Kalau begitu bertaubatlah dari sikapmu seorang Mu'tazilah, bahwa af'al itu bukan engkau yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kata Zaham Hasyari, taubat dia. Jangan lihat di kitab Al-Kasyaf punya Zaham Hasyari itu. Nah, jadi memang perlu terkadang istri yang cerdas gitu, membuat orang taubat ya. Yang kedua, makna taknis lembut itu sebenarnya, Pak, muzammil itu artinya beban yang berat. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muzammil? Muzammil itu karena memang beban berat yang dirasakan oleh Nabi di awal-awal dakwah. Di awal dakwah, maka muzammil itu sama dengan krep, Pak. Krep itu kalau kita ke bandara, di apa namanya, koper kita kan ditawar itu, dibungkus, tapi dibungkusnya apa, Pak? Mengelilingi, seluruhnya dibungkus. Itu namanya muzammil. Apa bedanya muzammil dengan mudassir? Kalau muzammil itu keseluruhannya yang ditutup, yang diselimuti. Kalau mudassir hanya ghita, hanya tutup atasnya. Jadi kalau apa bedanya? Kalau muzammil itu menutupi keseluruhannya, dan sebabnya ditutupi keseluruhannya itu rasa capek yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi ingat, yang kedua yang membedakan muzammil dengan mudassir, kalau muzammil tidurnya karena capek dan ingin nyaman. Ya, jadi seorang suami yang pulang dari pekerjaan, pulang dari rumah, dia ambil selimut dengan tidur senyaman-nyamannya. Nah, itu namanya muzammil, ya, muzammil. Jadi kalau panjenengan tidur, ya, tidur untuk tempat beristirahat, maka itu namanya disebut dengan muzammil. Ya, berbeda dengan mudassir. Kalau mudassir tidurnya karena ketakutan, Pak. Kan Nabi itu kan karena ketakutannya melihat siapa? Melihat malaikat. Karena malaikat itu datang, turun awal-awal perkenalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat. Malaikat itu antara langit dan bumi ini, Pak. Dan ketika turun memperlihatkan seluruh wajahnya di semua sisi. Coba bayangkan, kalau kita keluar dari rumah malam hari, tahu-tahu ada yang manggil-manggil, ya Muhammad. Terus wajahnya muncul dari semua sisi. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Wah, itu terbirit-birit itu. Ya, terbirit-birit. Nah, itu perbedaan antara muzammil dengan mudassir. Nah, muzammil itu tidurnya memang untuk istirahat. Ya. Jadi boboknya bobok istirahat.
Nah, jadi kalau kita lihat Muzammil itu adalah wrapping. Wrapping itu menutup secara utuh, diselimuti. Maka para ulama mengatakan itu diselimuti dengan selimut nubuwah. Ya, selimut nubuwah karena awal-awal turunnya wahyu. Jadi beda ya Pak, antara wahyu dengan turunnya ayat itu berbeda. Kalau ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq. Kalau wahyu yang turun bisa saja itu adalah malaikat. Malaikat yang menunjukkan fisiknya lalu memanggil Nabi itu disebut dengan wahyu. Ya, jadi berbeda antara wahyu dengan turunnya ayat. Ya, turunnya ayat. Maka kata ya ayyuha itu bukan menegur Nabi, bukan memperingatkan Nabi, bukan. Karena ya ayyuha itu menunjukkan litaknis, menunjukkan lembutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh begini. Contoh Ali bin Abi Thalib itu ya biasalah. Kalau suami istri itu kan biasa bertengkar, Pak. Kecuali yang di masjid ini tidak ada yang bertengkar. Ya. Kalau nggak biasa. Tidak ada yang bertengkar. Suatu ketika, mereka samanya rumah tangga ya Pak. Ya bertengkar Ali sama Fatimah. Ya bertengkar. Kalau Ali bertengkar sama Fatimah, biasanya Ali keluar dari rumah. Kalau orang bertengkar sama suaminya keluar kalau kemana Pak? Ke warung kopi ya, warung kopi, futsal gitu ya, atau ke ngebel sana mancing gitu kan, mancing dari malam sampai pagi gitu ya. Ternyata nggak dapat juga, akhirnya ikan yang dibeli. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib kalau lagi marahan beliau kebiasaannya lari ke masjid. Nah, Nabi tahu itu. Kalau Ali sudah berada di masjid, tandanya ada masalah dengan Fatimah. Suatu ketika karena memang Ali dan keluarganya Fatimah ini memang keluarga unik, Pak. Kenapa uniknya? Mereka berdua ini, satu keluarga ini tidak pernah menyimpan makanan itu tidak lebih cukup untuk dimakan satu kali, Pak. Keluarga unik ini. Jadi kalau kita menyimpan beras itu kan bisa sampai 1 minggu, ya. Kalau keluarganya Ali bin Abi Thalib hanya menyimpan makanan untuk 1 kali makan. Makanya ketika malam takbiran Ali bin Abi Thalib itu dia punya 4 karung gandum. 4 karung gandum. Malam hari gandum yang bagus-bagus itu dibagikan malam takbiratul. Jadi Hasan ikut, yang bercerita Hasan ikut, Ali bin Abi Thalib ikut, Fatimah ikut, Husain juga ikut ngantarin gandum-gandum yang bagus itu. Besok hari setelah sholat Idul Fitri mereka pulang. Ya, Ibnu Rafi'i sahabat Nabi Muhammad SAW ingin silaturahim, namanya Idul Fitri gitu ya. Datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di pintu, Pak, baunya luar biasa. Bau apa itu? Tapi dilihat mereka sedang makan. Ternyata dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata makanan itu adalah makanan gandum yang sudah basi, Pak. Gandum yang sudah basi berhari-hari, itulah yang dimakan di hari Idul Fitri oleh Ali dan Fatimah dan keluarganya, insyaallah. Menangis Ibnu Rafi melihat ini anaknya Nabi gitu ya. Beliau lari ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW di samping Masjid Nabawi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, lihatlah anakmu Fatimah. Ada apa, kata Rasulullah? Aku tidak bisa menyampaikan. Nah, engkau sendiri yang datang ke sana. Akhirnya Rasulullah tergesa-gesa datang ke sana. Persis di depan pintunya Fatimah itu memang terbau. Jadi gandum itu kalau disimpan lalu kena air lama itu memang bau, sangat bau.
Kata Rasulullah melihat dari luar, oh benar, yang dimakan itu adalah gandum yang sudah basi. Ya. Tapi mereka Pak biasa aja. Ali ya tertawa, Fatimah ya tertawa, Hasan tertawa, Husain ya tertawa. Dan Fatimah tidak tahu kalau Rasulullah sudah berada di depan pintu. Setelah berapa lama baru sadar. Ternyata Fatimah keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Fatimah. Apa kata Fatimah? Ini dua nasihat Nabi, yang pertama kepada Ali, yang kedua adalah kepada Fatimah. Apa kata Rasulullah? Sudahlah, jangan khawatir. Itu hanya persoalan makanan. Itu Rasulullah SAW. Jadi makanan itu bagi Nabi itu nggak penting-penting banget gitu. Itu hanya persoalan makanan. Nanti wahai Fatimah, cara Rasulullah menghibur Fatimah, saat engkau dijulurkan jenazahmu dikubur, kata Rasulullah, nanti aku yang akan menerimanya. Ya, jadi itu dilanjutkan riwayat itu oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah itu wafat, ya Fatimah itu wafat, Ali itu menangis sejadi-jadinya Pak. Sejadi sampai Hasan berkomentar, wahai Abah, katanya, kenapa engkau menangis sejadi-jadinya seperti itu? Karena aku dahulu diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya Ali, seandainya nanti Fatimah wafat, engkau yang turun ke liang lahatnya, dan aku akan menerima jasadnya Fatimah itu, kata Rasulullah. Jadi relevan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Itu yang menyebabkan aku menangis. Dan aku tahu persis, kata Ali bin Abi Thalib, saat jasad Fatimah itu aku masukkan ke dalam liang lahat, aku melihat tangan kakekmu menerima jasad itu, kata Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW mencium wajahnya Fatimah, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, itu keluarga yang begitu Pak, masih sempat juga bertengkar, gitu kan? Keluarga yang soleh begitu masih sempat juga bertengkar. Nah, Nabi kalau lihat Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi itu, Nabi itu sedihnya luar biasa. Suatu ketika karena habis sholat tahajud, beliau kan Masjid Nabawi itu kan awal masih min turabin, dari lantai ya Pak, dari pasir lah, lantainya itu bukan lantai keramik begini. Ya akhirnya selesai sholat tertidur Ali bin Abi Thalib, ininya berumungan turab itu debu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kum ya abad turab, kata Rasulullah. Jadi kum ya abad turab itu seperti kumil laila illa qalila, itu bukanlah sesuatu yang memperingatkan, tetapi hanya mengajak begitu saja. Jadi ada yang berpendapat yang agak keras mengatakan ini teguran, ini surat teguran kepada Rasulullah SAW. Tidak Pak, ini litaknis, ini panggilan lembut yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Muzammil itu sendiri bisa bermakna diselimuti. Ada ulama mengatakan diselimuti oleh apa? Diselimuti oleh Al-Quran, diselimuti oleh nubuwah. Ya. Jadi memang Pak, beda tidur kita dengan tidurnya Nabi ya. Kalau tidur kita diselimuti oleh selimut ya. Kalau tidurnya Nabi itu diselimuti oleh nubuwah. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan nubuwah. Nah, nubuwah itu artinya nurun ala nur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Begini Pak, logikanya ya, saya sampaikan logikanya. Mata kita ini akan bisa melihat karena ada cahaya eksternal. Mata ini akan melihat karena ada cahaya eksternal. Sama Pak, hati kita ini bisa melihat kalau ada cahaya eksternal. Siapakah cahaya eksternal itu? Cahaya eksternal itu adalah
Allah. Nah, kenapa kita sholat? Sholat kita itu, membaca Al-Quran kita itu adalah menumbuhkan cahaya eksternal tadi. Kenapa orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya bisa tenang? Karena cahaya hatinya dengan cahaya eksternalnya itu frekuensinya sama. Orang yang berbuat maksiat, dia tidak akan bisa menangkap cahaya yang di luar itu. Orang yang berbuat maksiat tidak akan bisa melihat cahaya yang ada atau menangkap cahaya yang ada di luar itu. Maka orang yang berbuat maksiat, apa yang dirasakan? Gelisah, tidak nyaman, tidak tentram, tidak tenang. Itu yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat. Kenapa tidak tenang, Pak? Karena sinergi cahayanya tidak sama antara yang di dalam dengan yang di luar. Nah, disebut Rasulullah ini tidurnya sada itu nurun ala nur. Jadi cahaya diselimuti oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutnya begini, komentar Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disebut oleh Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya langit dan bumi. Nah, masalun nurihi, seperti cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu kamishkatin fiha misbah. Nah, miskah itu artinya begini. Kalau orang dulu kan enggak ada lampu begini, Pak. Enggak ada lampu begini. Jadi caranya masang lampu itu diletakkan di tengah sehingga semua ruangan, kamar, ada beberapa kamar, ruangan tengah, dapur itu kelihatan dengan cahaya yang membentang ke seluruh ruangan. Itu namanya miskah. Jadi hal ini disebut dengan miskah. Kenapa miskah? Miskah itu adalah cahaya yang Allah berikan. Jadi bayangin, Pak, orang mukmin itu dinaungi oleh miskah ini. Kata Allah, kamishkatin fiha misbah. Dan ada lampunya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-misbah misbahu fid zujajah. Misbah itu, lampu itu ditutupi oleh kaca. Masya Allah. Setelah az-zujajah ka'anna kaukabu dzurriyu yuqadu min sajaratin mubarakah. Jadi dia itu hidup dilindungi oleh sajarah mubarakah, minyaknya dari minyak zaitun. Jadi kalau kita ngidupin lampu pakai minyak pertalit, pertamax, apa yang keluar, Pak? Yang keluar asap, yang keluar gelap. Maka hati-hati yang menghidupkan lampunya dengan pertalit, dengan pertamax, karena lagi mahal. Karena lagi mahal. Maksudnya begini, Pak, minyaknya memang minyak yang murni, tidak boleh dari sesuatu yang riba, sesuatu yang haram. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa menghidupkan cahaya itu dari sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil, Pak. Oleh kita bisa sholat, oke, kita bisa puasa. Tetapi pertanyaannya, dengan apa kita menghidupkan lampu itu? Uang dari minyak pertalit, pertamax itu mengeluarkan asap. Apalagi minyaknya tidak mengandung minyak sama sekali. Coba, bisa hidup nggak, Pak? Gak bisa. Sama itu halnya dengan riba itu. Maka cahaya manusia tidak akan terdapat dalam dirinya ketika dia mendapatkan hartanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya rasa begitu karena sudah kelihatan surga di sisi selatan. Surga selatan. Kita lanjutkan di minggu yang akan terkait dengan surat Al-Muzammil. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.